Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students, 10th grade. How are you today? I hope all of you in a good condition. Okay, my dear students, today we are going to learn about the use of simple past tense in narrative text. Jadi anak-anakku kelas 10, hari ini kita akan belajar tentang the use of simple past tense in narrative text atau penggunaan dari simple past tense dalam teks naratif, gitu ya. Minggu yang lalu kalian sudah mempelajari lebih detail tentang teks naratif dan juga simple past tense. Cuman hari ini akan saya ulas sedikit ya sebelum kita belajar tentang penerapan dari simple past tense pada teks naratif. Oke, yang pertama adalah definition of narrative text, kemudian kita lanjut pada the function of simple past tense. Oke. Definition, the purpose, and the generic structure of narrative text. Definisi dari teks naratif itu ya, ada narrative text is a story with complication or problematic event and it tries to find the resolution to solve the problems. Jadi teks naratif adalah suatu rangkaian cerita yang diceritakan secara kronologis begitu ya, atau yang terjadi secara kronologis dan saling terhubung. Nah, di dalam peristiwa tersebut terdapat permasalahan dan juga pemecahan masalah atau solusi. Itu adalah pengertian dari teks naratif. Kemudian purpose atau tujuan dari teks naratif, amusing or entertaining the reader with the story. Jadi tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca. Ya. Berikutnya adalah generic structure, ya. Generic structure dari teks naratif. Yang pertama adalah orientation. Nah, orientation atau bisa kita sebut dengan pendahuluan. Nah, introduce the main characters of the story, place and time where the story took place. Pada bagian orientation atau pendahuluan, ini akan memperkenalkan siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut, ya. Kemudian waktu terjadinya dan juga tempat di mana peristiwa atau cerita tersebut terjadi. Berikutnya adalah complication. Complication ini menceritakan awal mula permasalahan yang menyebabkan puncak masalah atau klimaksnya, ya. Kemudian berikutnya adalah resolution. Resolution di sini merupakan bagian akhir dari cerita dari teks naratif, biasanya berisi tentang solusi dari permasalahan yang terjadi, ya. Berikutnya yang keempat adalah reorientation. Reorientation ini pilihan atau optional, jadi bisa dicantumkan, bisa juga tidak, karena dalam reorientation ini berisi tentang pesan moral atau saran atau juga komentar atau pendapat dari sudut pandang si penulis. Itu ya, itu adalah generic structure dari teks naratif. Berikutnya saya punya contoh dari teks naratif, saya ambil dalam jenis legend atau legenda. Masih ingat ya bahwa teks naratif itu ada berbagai macam, ada legend atau legenda, ada fairy tale atau dongeng, kemudian ada folklore atau cerita rakyat, begitu ya, dan lainnya. Saya ambil yang legenda. Ada cerita Malin Kundang di sini. Ya, this is a very famous legend. Ini adalah cerita legenda yang sangat terkenal. Saya yakin kalian sudah mengetahui cerita ini. Oke, kita analisis dulu generic structure dan juga tensi simple past tense-nya. Long time ago lived a poor old woman with his son, Malin Kundang. Every day, Malin caught fishes to help his mother. Pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang perempuan tua yang miskin bersama dengan anaknya yang bernama Malin Kundang. Every day, Malin caught fishes to help his mother. Setiap hari, Malin menangkap ikan untuk membantu ibunya. Ini paragraf yang pertama. Karena pada paragraf yang pertama ini berisi tentang pengenalan tokoh, di situ ada karakter utamanya yang bernama Malin Kundang, gitu ya. Kemudian dijelaskan juga waktunya, settingan waktunya.
long time ago, pada zaman dahulu kala. Nah, ini bisa kita golongkan atau kita masukkan dalam orientation untuk generic structure-nya. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjut pada paragraf yang kedua. One day, he was successfully defeat the pirates who raid the ship. Then, as a reward, the merchant asked Malin to work with him. Ya, suatu hari Malin berhasil mengalahkan pembajak laut atau para bajak laut yang menyerang kapalnya. Kemudian sebagai imbalannya atau sebagai penghargaannya, reward, the merchant, seorang saudagar, meminta Malin untuk bekerja dengannya. Nah, di sini pada paragraf 2 menceritakan awal mula permasalahan ya. Jadi bisa kita masukkan dalam complication untuk generic structure-nya. Kita lanjut dalam paragraf 3. After many years, Malin had become rich and wealthy. He also had beautiful wife. Setelah beberapa tahun, Malin menjadi kaya raya dan bergelimang harta. Dia juga memiliki seorang istri yang cantik. Nah, ini masih masuk dalam complication, ya. Oke, berikutnya one day he landed on his village. His mother knew his arrival and wanted to see his son, but Malin refused and didn't admit her as his mother. Ya, suatu hari Malin menyandarkan perahunya di desanya, kemudian ibunya mendengar atau mengetahui tentang kedatangannya dan ingin pergi untuk menemuinya. Tetapi Malin menolak dan kemudian tidak mengakui dia sebagai ibunya. Ya, ini juga masih masuk dalam complication, gitu ya. Berikutnya the last paragraph. His mother became angry and cursed him to be stoned. Kemudian ibunya menjadi marah dan kemudian mengutuknya menjadi batu. Nah, itu kita sudah menganalisis generic structure dari teks naratif Malin Kundang ini. Nah, sekarang kita analisis penggunaan dari simple past tense-nya. Oke, pada paragraf pertama dulu, long time ago. Oke, long time ago itu adalah time signal atau waktu atau adverb of time, kata keterangan waktu yang bisa kita gunakan dalam tensi simple past tense. Ada banyak ya, ada yesterday, kemudian ada this morning, ada last week, last night. Nah, atau misalkan a month ago, a week ago. Nah, itu adalah time signal dari simple past tense. Berikutnya lived, perhatikan pada kata kerja lived. Kata kerja live ini adalah verb to atau kata kerja bentuk kedua. Ingat bahwa simple past tense patternnya adalah untuk kalimat positif subject plus verb to plus object. Ya. Berikutnya kita lihat pada yang kata kerja coach. Ada kalimat Malin caught fishes to help his mother. Ini juga simple past tense. Perhatikan setelah subjek Malin di situ ada verb catch dari verb one catch, ya. Ini simple past tense. Kemudian kita ke paragraf yang kedua. He was successfully defeat the pirate who raided the ship. Nah, he was successfully ini juga simple past tense dengan ini kalimat nominal ya atau nominal sentence. Mengapa nominal sentence? Karena di situ ada to be, past was, kemudian diikuti oleh adjektif successfully, gitu ya. Berikutnya perhatikan untuk verbnya defeat, kemudian ada raid, itu juga verb to, kata kerja bentuk kedua. Jadi bisa dipastikan bahwa kalimat ini menggunakan tensi simple past tense. Berikutnya, the merchant asked Malin to work with him. Saudagar itu meminta Malin untuk bekerja dengannya. Nah, setelah subjek the merchant, saudagar, begitu ya, ada verb asked. Nah, perhatikan kata kerja asked, di situ sudah berbentuk kata kerja bentuk kedua atau verb to, ya. Jadi kalimat ini juga menggunakan simple past tense. Bisa dipahami ya? Berikutnya untuk paragraf yang ketiga, he also had beautiful wife.
dia juga mempunyai istri yang cantik. Oke, pay attention to the verb had. Perhatikan pada kata kerja bentuk kedua had. Itu adalah bentuk kedua dari verb have, ya. Jadi kalimat ini juga menggunakan tensi simple past tense. Lebih paham ya sekarang ya untuk simple past tense-nya. Kita lanjut pada paragraf yang keempat. He landed on his village, ya. Dia atau mendarat ya di desanya. Land itu juga bentuk kedua. Jadi kalimat ini menggunakan simple past tense. Berikutnya, his mother knew his arrival and wanted to see his son. Ibunya mengetahui akan kedatangannya dan ingin menemuinya, ya. Nah, perhatikan pada kata kerja knew, verb knew. Nah, itu sudah berubah menjadi verb to karena verb Y-nya adalah know. Ya, ada know, knew, known itu untuk verb 3-nya. Kemudian ada wanted. Wanted itu juga verb to, ya. Oke, jadi ini menggunakan simple past tense. Berikutnya, Malin refused and didn't admit her as his mother. Nah, ada Malin refused. Refused di situ juga verb to. Jadi sudah ada subjek Malin kemudian bertemu dengan verb to refuse, maka tensinya adalah simple past tense. Berikutnya, didn't admit. Jadi kalau dijadikan kalimat tersendiri menjadi Malin didn't admit her. Nah, ini juga simple past tense, hanya saja jenis kalimatnya berbeda. Ini adalah kalimat negatif. Tensisnya tetap menggunakan simple past tense. Ingat bahwa pattern dari simple past tense adalah subjek plus did plus verb 1. Jadi verbnya tidak verb 2 lagi, harus kembali ke verb 1, kemudian diikuti dengan objek. Jadi kalau kita masukkan dalam kalimat jadi Malin didn't atau did not admit her as his mother, begitu ya. Berikutnya untuk the last paragraph, his mother became angry and cursed him to be stoned. Nah, perhatikan pada verb setelah subjek itu ya, ada verb became, itu adalah verb to dari become, ya. Kemudian ada cursed, mengutuk, itu juga bentuknya adalah verb to. Ya, jadi ibunya menjadi marah dan mengutuknya menjadi batu. Ini juga menggunakan simple past tense. Bisa dipahami ya anak-anakku ya untuk menganalisis dari tensi simple past tense dalam suatu teks naratif ya. Oke, saya punya tips ya untuk mempelajari simple past tense dengan mudah. Sebenarnya simple past tense itu tenses yang mudah untuk dipelajari. Hanya yang membuat rumit itu adalah perubahan bentuk verbnya, ya. Ada perubahan bentuk regular verb, ada perubahan bentuk irregular verb. Nah, untuk yang irregular verb itu sudah pasti ya ada perubahannya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Saya berikan tips, tidak usah dihafalkan, tapi sering-sering dibaca. Karena dengan sering membaca perubahan dari verb 1, 2, dan 3 itu nanti akan secara otomatis tersimpan di memori kalian gitu ya. Jadi nanti secara otomatis tahu, oh ini verb 2-nya misalkan verb 2 dari eat jadi ate, kemudian verb 3-nya apa? Jadi eaten. Itu kalau sering-sering membaca akan secara otomatis nanti ingat gitu ya. Bagaimana dengan yang regular verb? Ingat bahwa regular verb itu adalah perubahan verbnya itu tinggal secara teratur ya, beraturan. Jadi tinggal ditambahkan ed saja. Nah, ini agak sulit ketika digunakan dalam simple past tense ataukah digunakan dalam present perfect tense, apakah digunakan dalam past perfect tense atau digunakan dalam kalimat pasif. Nah, begini ya cara membedakannya. Untuk verb to yang regular verb itu kan sama ya, diberikan akhiran ed. Misalkan ada listen, listened, listened. Jadi sama, ada ed-nya semua. Ada worked, worked, worked. Ada walked, walked, walked. Dan lain sebagainya. Nah, membedakannya untuk verb to, kalau setelah subjek, ya, setelah subjek, jika ada verb yang diakhiri ed, maka dipastikan itu adalah verb to. Ya, kata kerja bentuk kedua. Nah, tetapi kalau misalkan setelah subjek itu ada auxiliary verbnya dulu atau ada to be, misalkan ada she has listen the radio, misalkan ada listen, ada ed juga.
itu bukan verb to, ya, tapi dia adalah verb 3. Pokoknya kalau ada have, has, had, ya, itu diikuti oleh verb 3. Kemudian ada to be apa saja baik present maupun past, ya, itu juga bisa diikuti oleh verb 3. Maksudnya dalam kalimat pasif. Bisa dipahami ya. Jadi diingat saja kalau verb to itu selalu diikuti setelah subjek. Nah, semoga tips saya nanti bermanfaat untuk kalian ya, bisa membedakan atau bisa meletakkan verb 2 itu dengan benar, ya. Berikutnya ya, saya punya tugas yang harus kalian kerjakan, ada assignment. Answer the question based on the story. Silakan dijawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks naratif atau cerita legenda Malin Kundang yang sudah kita bahas tadi. Bisa dipahami ya? Okay, good students, that's all for today. Thank you for your attention. I'll see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.